Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Fikri dengan NPM 2019 43502329 akan mendemokan program yang telah saya buat. Pertama, dalam program saya itu ada splash screen, loading splash screen, lalu ada form login. Setelah login akan muncul pada menu utama yaitu dashboard. Di sini ada logo dari perusahaan. Di sini adalah button untuk menu akan navigasi. Jadi nanti jika diklik akan muncul ke halaman yang lain. Di dashboard ini terdapat dua panel saya buat, yaitu ringkasan dan notifikasi, di mana ringkasan ini adalah rincian dari barang sewa, entah itu yang masih berjalan atau sudah dikembalikan atau sudah terjual. Contohnya di sini adalah total inventaris peralatan IT ada 5 peralatan, di mana 1 peralatan itu masih sewa dan 4 peralatan IT sudah dikembalikan. Di notifikasi ini saya membuat notifikasi ini, misalkan ada peralatan yang masa sewanya akan habis, maka akan dimunculkan pada tabel ini untuk mengingat, karena saat saya penelitian itu banyak beberapa ada yang kelewat gitu, karena tidak diperpanjang, karena tidak ada notifikasi gini. Itu sebagai pengingat gitu. Lalu di data barang, di sini ada beberapa komponen. Ini judul halamannya, button kelola ini bisa untuk tambah, ubah, batal, hapus, dan ini adalah tombol exit, bisa dicetak, pengembalian, jual, cari. Di sini itu jika ingin menambahkan data baru, maka klik button kelola ini. Jika ingin mengubah, pertama itu harus klik barangnya dulu. Di sini saya membuat dua kondisi. Jika sudah terjual atau sudah dikembalikan, maka tidak bisa diubah dalam data barang, dan hanya bisa diubah dalam form pengembalian atau penjualan tersebut. Di sini akan bisa diubah. Contoh kita input kendaraan 2. Di nomor inventaris ini saya buat disable karena nanti sini nomor inventarisnya otomatis. Barangnya misalkan MIUJ, spesifiknya tahun 2010, dan penjualannya BJ R2. Suruh misalkan biaya sewanya misalnya 500.000. Biasa sewanya itu adalah jangka waktu 3 tahun. Vendornya, terus entitas ini adalah penyewanya. Di sini kita pilih Berindarsa Sekuritas misalkan. Untuk unit user ada di tempat penelitian saya itu unit user ini itu sebenarnya opsional, jadi lebih ke entitas yang lebih penting. Statusnya sewa, tambahkan, akan muncul di sini. Terus jika ingin mengubah, misalkan ternyata MIUJ-nya tahun 2011, kita ubah
Lalu misalkan kita ingin menghapus, maaf, misalkan kita ingin jual si MIUJ nya, ini sekalian dengan apa, penjualan dan pengembalian aja. Misalkan harga jual MIUJ nya 5 juta, pembelinya misalkan Afwan tanggal 31 misalkan, tambah sudah terjual dan nggak bisa dikelola lagi kecuali di form barang, di penjualan, karena sudah terjual. Di form penjualan ini sini terdapat Afwan, si penjual dan barangnya itu masuk ke data penjualan. Di data penjualan ini sama seperti tadi itu ada button cetak, kelola, cari. Di sini kelola hanya ada ubah dan hapus, karena untuk menambahkan penjualan adanya di data barang. Misalkan ternyata si Afwan belinya nggak 5 juta, dia belinya 5.500.000, kita ubah ini jadi 5.500.000. Misalkan si Afwan nggak seneng nih sama motornya, ternyata minta dikembalikan, walaupun sudah nggak bisa nih, coba contoh aja, kita hapus. Lalu di data barang MIUJ kembali sewa di sini. Pengembalian. Lalu kita coba pengembalian di sini, misalkan dikembali ini dari penyewanya mengembaliin barangnya, mungkin karena rusak walaupun sebenarnya nggak bisa. Nggak, lebih kayak misal masa sewanya sudah habis dan tidak diperpanjang masa sewanya, maka akan dikembalikan, itu bisa. Misalkan kondisinya bagus, PIC-nya misalkan UV, tambahkan. Nah, di sini statusnya sudah dikembalikan. Di pengembalian ini, ada di MIUJ ini. Lalu misalkan kita kelola, kita ubah, misalkan kereta rusak, di sini rusak, lalu coba kita hapus, sudah tidak ada. Di data barang tadi maka ada ini si MIUJ nya dengan satu sewa. Kita cari misalkan meja, maka meja yang akan itu. Untuk button hapus, kita coba hapus. Lalu kita cetak. Cetak ini karena saya membuat absolute path, jadi ada sedikit perubahan. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Baik, jadi sudah dibenarkan. Kita coba tombol cetak. Di sini semua barang tercetak. Oke, lalu kita ke data entitas, sama halnya dengan tadi. Di sini kita bisa buat jika ingin menambah, jangan di select dulu data yang di table, tapi jika ingin mengubah, select di table. Untuk mendeselect atau clear selection bisa dengan cara control klik ya. Tuh, lalu kita coba tambah entitasnya, misalkan sudah ada ini dana reksa sekuritas aja, tas dengan alamatnya Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 14,
nomor teleponnya adalah, kita coba tambah, sudah. Lalu kita coba ubah, misalkan 13, lalu kita coba hapus. Kita berhasil dihapus. Lalu kita bisa cari ini berdasarkan ID. Maaf, misalkan di sini BRI berdasarkan nama entitas. Lalu coba kita tombol cetak, sudah tercetak. Sini sudah ada logo, list entitas, kapan dicetaknya. Lalu kita ke data unit, kelola, masukkan nama unit untuk menambahkan, misalkan di entitasnya kapital saja. Kita coba untuk nama unit, misalkan IT, kita tambahkan, terus kita ubah, misalkan jadi ITP, lalu kita coba hapus. Sudah terhapus. Sini tombol cari, misalkan kita mau cari GA, sini ada satu data untuk dengan GA, lalu kita cetak. Di sini sudah tercetak. Kita ke data user, kita menambahkan user, misalkan usernya dari CMOC, nama usernya Udi, dengan nomor teleponnya kita tambahkan. Sudah ada. Coba kita ubah jadi Eka. Coba jadi Eka, coba kita hapus. Di sini kita coba cari datanya. Misalkan data dari orang CMOC, di sini ada orang dari CMOC, kita cetak list usernya. Begitu pula dengan data vendor, dengan vendornya misalkan Exelindo Istana, misalkan kita coba Naomi Komputer, alamatnya di Cibitung, nomor teleponnya adalah 0897, tambahkan. Kita coba ubah datanya, misalkan Naomi.com saja. Itu berhasil diubah, lalu kita hapus. Datanya sudah terhapus. Kita cari datanya, misalkan solusi. Di sini ada dua data, nama vendor untuk dengan nama yang ada solusinya. Kita cetak. Nah, di sini list dari nama vendor. Lalu di data asuransi kita bisa rulesnya masih sama. Jika ingin mengubah, jangan select data dulu di table, tapi jika ingin mengubah, select data di table dulu. Kita tambah, misalkan asuransi Jiwasraya. Kita masukkan masa asuransinya, biasanya kita coba setahun, biayanya adalah 2.500.000 untuk
1 tahun sudah. Kita coba ubah, misalkan ini 2.600.000, ubah 7.600 jadinya. Lalu kita cetak, logo ada, yang lain pun sudah ada, list asuransi pun sudah tercetak. Kita hapus, data sudah terhapus. Kita cari asuransi untuk laptop. Terdapat 3 data untuk pencarian laptop, asuransi laptop. Di pengembalian barang kita tadi belum coba untuk cetak ya. Nah, kita coba cetak. Di sini tercetak data-data barang sudah dikembalikan, tanggal berapa, PIC-nya siapa, dengan kondisi barangnya bagaimana, jenis, untuk ID transaksi tetap otomatis. Kita cari misalkan ini si Caesar atau Idrus. Dan ada untuk satu data barang Mitsubishi Outlander yang dikembalikan dengan PIC-nya Pak Idrus. Lalu di penjualan barang kita coba cetak. Di sini terdapat nama barangnya, harga jualnya berapa, pembelinya siapa, dengan nomor inventaris barangnya ini berapa. Tuh, dan kita coba cari di sini. Misalkan kita mau cari data barang kendaraan roda 2 yang sudah terjual, kita ketik R2, kita ngambil dari nomor inventarisnya, dan tercetak di sini, bukan tercetak tapi tertampilkan ada dua data kendaraan roda 2 yang sudah terjual. Lalu kita log out. Oke, kita coba logout dulu. Sini kita masuk balik lagi ke from login. Kita login dulu. Di sini ada 2 tombol, yaitu minimize dan exit. Kita bisa minimize dan kita bisa exit. Ya, cukup sekian demo program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.